Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum Yesus almasih. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ridayati Parit SPSI MM selaku dosen etika bisnis pada pertemuan virtual kali ini. Nah, saya akan membahas perihal permasalahan etika dalam industri pariwisata. Khususnya permasalahan yang saya akan bahas adalah tentang wisata seks, guna sebagai syarat penugasan ujian tengah semester mata kuliah etika bisnis S1 pariwisata. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya saya akan membahas tentang etika dalam industri wisata seks, berfokus pada permasalahan etika. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Fadil dengan NIM 21102021014. Saya merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Saya merupakan salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka 3 Inbound Universitas Internasional Batam. Oke, baik, itu saja perkenalan dari saya. Kita lanjut ke pembahasan. Ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan semuanya yang mungkin nanti melihat presentasi saya, perihal jurnal ini tentunya membahas tentang isu-isu etika dalam industri pariwisata dengan fokus utama pada wisata seks yang saya ambil. Jurnal ini menguraikan bahwa wisata seks merupakan fenomena yang sangat kontroversial dalam industri pariwisata yang seringkali tentunya melibatkan pelanggaran etika seperti halnya eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan juga pelecehan terhadap anak-anak. Nah, jurnal ini juga menyebutkan bahwa wisata seks seringkali terkait dengan isu eksploitasi dan juga penyalahgunaan hak asasi manusia atau yang sering kita kenal dengan kata HAM, seperti halnya perdagangan manusia, pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa praktik wisata seks sangatlah melanggar prinsip-prinsip etika dan juga sangat cenderung melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, seperti halnya yang sudah saya sampaikan tentang pendahuluannya, mari kita bahas ke etika dan juga etika sosial dalam mengatasi isu wisata seksual. Nah, dalam menghadapi isu etika pariwisata, adanya peranan etika bisnis dan juga etika sosial sangatlah penting, sangatlah harus diprioritaskan karena etika bisnis sangat berperan dalam mengatur dan mengawasi praktik bisnis yang terkait dengan industri pariwisata ini. Nah, etika bisnis sangat menekankan pentingnya menekankan bisnis dan juga bisnis dengan integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis seperti halnya menghormati hak asasi manusia, menghindari eksploitasi, dan juga memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan pelaku bisnis dan juga masyarakat lokal suatu hal prioritas utama atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam kita berperan membangun suatu usaha baru atau industri pariwisata. Sementara itu, etika sosial berperan dalam mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari praktik wisata seks terhadap masyarakat lokal dan juga budaya setempat. Nah, adanya etika sosial tentunya mampu menekankan pentingnya menghormati nilai budaya, tradisi, dan juga identitas masyarakat lokal tersebut yang ada di pariwisata, yang misalkan Bali ataupun juga saya dari Banjarmasin harus tetap mempertahankan identitas masyarakat lokal dan juga nilai-nilainya tersendiri. Nah, dalam konteks wisata seks, etika sosial sangat mendorong para pelaku bisnis pariwisata guna memastikan bahwa praktik wisata seks tidak melanggar hak asasi masyarakat lokal, tidak memperlakukan mereka secara tidak adil, dan tidak merusak nilai-nilai budaya dan sosial yang sudah ada. Selanjutnya, dengan adanya peranan etika bisnis dan juga etika sosial dalam menghadapi isu etika pariwisata, sangat diharapkan praktik wisata seks dapat dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan juga nilai-nilai sosial yang tentunya sudah berlaku dan bahkan nantinya harus diberlakukan.
Hal ini sangat penting guna menjaga keberlanjutan industri pariwisata dan juga memastikan bahwa kegiatan pariwisata memberikan manfaat yang adil dan juga berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal dan juga budaya setempat. Nah, ke pembahasan selanjutnya ini sangat menarik. Nah, karakteristik kepribadian pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Nah, apa sih perihal ini? Ini berkaitan langsung dengan bagaimana karakter kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha di industri pariwisata agar dapat bertahan dan juga berkembang seiring dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, apalagi yang saya bahas ini tentang wisata seks. Nah, kita bahas. Nah, ada 3 yang saya bahas untuk di slide pertama ini ya, nanti ada pembahasannya lagi. Yang pertama itu integritas, yang kedua tanggung jawab sosial, dan juga sensitivitas budaya. Dalam menghadapi isu etika pariwisata, terutama konteks wisata seks, karakter kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha di industri pariwisata agar dapat bertahan dan juga berkembang seiring dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, itu tentunya harus ada. Yang saya jabarkan di sini adalah pertama, integritas. Tentunya seorang pelaku usaha di industri pariwisata harus memiliki integritas yang tinggi, teman-teman. Integritas ini mencakup kejujuran. Kejujuran itu suatu hal yang dasar dalam kita berdagang ataupun juga dalam berkehidupan. Mereka harus berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik yang melanggar etika, seperti halnya eksploitasi seksual dan juga perdagangan manusia. Yang kedua, tentang tanggung jawab sosial. Nah, pelaku usaha di industri pariwisata harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial pelaku usaha atau yang kita sebutkan di sini mereka. Mereka juga harus peka terhadap masyarakat lokal dan juga lingkungan. Mereka juga harus memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak merugikan salah satu pihak, pokoknya tidak merugikan masyarakat lokal, melainkan harus memberikan manfaat yang adil dan juga berkelanjutan bagi mereka. Yang ketiga, tentang sensitivitas budaya. Apa sih sensitivitas budaya itu? Dalam konteks wisata seks, sensitivitas budaya sangatlah penting. Pelaku usaha harus menghormati nilai-nilai budaya dan juga tradisi masyarakat lokal. Mereka harus memastikan bahwa praktik wisata seks tidak merusak atau menghancurkan nilai-nilai budaya yang ada. Selanjutnya, ada empati dan juga kreativitas. Nah, dengan adanya empati, pelaku usaha di industri pariwisata harus memiliki kemampuan untuk memahami dan juga merasakan rasa dan kebutuhan orang lain, termasuk masyarakat lokal yang terlibat dalam industri pariwisata. Mereka harus dapat menghargai perspektif dan juga kepentingan mereka dalam mengambil keputusan bisnis. Yang terakhir, kreativitas. Nah, dalam menghadapi isu etika pariwisata, tentunya pelaku usaha harus memiliki kreativitas untuk mencari solusi yang inovatif dan juga berkelanjutan. Mereka harus dapat mengembangkan model bisnis yang menghasilkan keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan memiliki karakter kepribadian ini, pelaku usaha di industri pariwisata dapat menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan juga kontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Nah, saran-saran yang pertama adalah pelaku usaha dapat melakukan penegakan hukum yang ketat. Kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pengembangan alternatif ekonomi, kerjasama internasional, pengawasan dan juga sertifikasi, dan juga promosi pariwisata berkelanjutan. Nah, dalam presentasi ini kita telah membahas isu-isu etika yang berkaitan langsung dengan wisata seks. Nah, kini kita menyadari bahwa wisata seks merupakan fenomena yang kontroversial dan melibatkan pelanggaran etika seperti eksploitasi yang sudah saya sebutkan dan juga hal lainnya. Namun kita juga telah membahas beberapa langkah yang dapat kita ambil seperti halnya sudah saya sebutkan, pengembangan alternatif ekonomi, penegakan hukum yang ketat, itu suatu hal yang bagus sebagai bentuk langkah yang dapat membantu mengurangi praktik wisata seks yang melanggar etika.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membangun industri pariwisata yang lebih berkelanjutan, menghargai budaya lokal yang memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan kita. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan pariwisata yang etis, bertanggung jawab, dan juga berkelanjutan bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa.